Ibu Ruli yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara Maulid Nabi di Darmawan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Namun ibu-ibu sekalian, mungkin kemarin bulannya kemarin saya sudah mengisi sebagai kegiatan, sekarang diisi lagi dengan saya. Mudah-mudahan bosan gitu. Intinya adalah kita belajar bersama ya. Mungkin kalau tentunya juga mendapatkan ilmu di mana-mana, tapi mungkin tidak sama dengan saya. Mari mungkin sudah saya sampaikan di situ, kemudian nanti penjenengan kalau pulang tidak hanya tangan kosong gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ada catatan di situ. Ibu sekalian yang kami hormati, di acara Maulid Nabi tentunya apa sih kita harus memperingati hari Maulid Nabi. Kalau penjenengan Allah punya putra putri ingin mengulang tahun ini, putra putri penjenengan dulu. Bayangkan ini adalah Nabi Muhammad, Nabi kita yang akan memberikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah dan yang menjadi teladan bagi kita semua. Tentunya sudah tidak asing lagi nih Bapak Ibu. Kalau penjenengan saja putranya ulang tahun ini, maka sebagai sosok teladan kita, sebagai Nabi yang memberi bimbingan kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, kita harus juga memperingatinya, yaitu dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ibu, masih ingat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang loman Ibu ya. Karena orang yang loman nanti dipanggil pertama kali untuk masuk surga ini. Amin, Allahumma amin. Baik, Ibu sekalian, mungkin di dalam tulisan saya di situ saya akan membahas selawat. Kenapa saya harus ini perlu tulisan Ibu ya. Jadi saya mengambil tema sholawat ini tidak hanya semata-mata sholawat, tidak. Tetapi justru di balik itu ada sesuatu hal yang sangat penting untuk kita dalami. Lebih kepada praktis ya. Saya yakin kita di sini tidak ada yang tidak punya masalah. Ya Ibu, ya nama betul. Baik masalah keluarga, masalah anak, masalah dengan suami, masalah dengan tetangga, masalah di dalam pekerjaan kita, dan masih banyak lagi saja. Ya nama betul. Nah, saya punya solusi. Jadi sholawat itu adalah solusi terbaik buat kita. Kenapa harus sholawat ya? Ini saya yang sudah saya tulis. Jadi kalau saya menerangkan satu persatu nanti waktunya tidak cukup. Penjenengan baca mawon ini. Yang pada intinya adalah seperti itu. Bahwa kenapa sih kok harus sholawat? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu bersolawat kepada Nabi. Nah, sebagai dasar kita bersolawat. Iya, di dalam dasar solawat itu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 disebutkan. Biasanya kalau dengan tahlil, biasanya dengan ucapkan Inna Allaha wa malaikatihi Inna Allaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah saja bersolawat Ibu. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, apalagi kita sebagai umatnya. Kenapa Allah bersolawat? Kenapa malaikat bersolawat? Sudah saya tulis di bawahnya makna solawat ada 3 di situ. Dengan baca sendiri dipakai ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kenapa sih kok harus Allah bersolawat? Dan kenapa sih kok Nabi Muhammad harus disolawati? Padahal Nabi Muhammad itu sudah tentu beliau masuk surga, beliau tidak punya kekurangan, tidak punya apapun. Beliau adalah sosok sempurna, maka beliau dijadikan teladan bagi kita semua. Tapi kenapa kok harus kita bersolawat? Sholat itu artinya apa ya? Sudah saya sebutkan di situ. Intinya adalah mendoakan beliau. Orang sudah sempurna kok didoakan. Kira-kira kita begini
Pak. Bayangkan ibu-ibu bisa membayangkan sebuah gelas ada air. Kalau sudah airnya penuh kita harus masukin lagi, airnya kemana? Meluber. Nah inilah ibu, meluber inilah kembali kepada kita. Nah, jadi kenapa sih harus sholawat? Sebenarnya sholawat itu untuk kita sendiri. Titiknya itu artinya ingat. Pahalanya ketika kita ingat kepada Allah, itu pahalanya. Kalau benar, subhanallah, subhanallah, bayangkan kita kemana-mana itu tidak dinilai pahalanya. Tetapi kalau sholawat lain, sholawat meskipun dengan tidak mengingat apa, dengan bekerja dengan apapun di samping apapun, tetap diberi pahala oleh Allah. Dan satu kali sholawat Allah akan menggantinya dengan 10 kebaikan. Dan malaikat pun juga mendoakan kita. Maka kembali kepada kita sendiri. Saya mengambil ini tidak hanya sekedar mengambil ini. Jadi kita praktisnya, monggo kita sambil nyampur sholawat, sambil memasak sholawat, sambil mencuci sholawat, sambil cuci piring sholawat itu. Karena apa? Sholawat tidak harus diucapkan, dalam hati saja Allah akan mencatatnya. Malaikat pun akan mencatatnya. Ini bedanya dengan zikir, beda dengan sholat. Sholat pun yang dinilai, yang diucapkan pahalanya adalah ingatnya kita kepada Allah. Tapi sholat beda. Bahkan ibu-ibu sekalian ada sebuah kisah. Jadi kalau dikasih kisah ini, ngantuk nama batin di internet, kisah dasarnya sholat banyak sekali. Saya ambil satu kisah yang menginspirasi. Ada sebuah di pinggir pulau, itu seorang nelayan. Beliau adalah nelayan yang sangat rajin bersolawat. Dan dia itu solawatnya itu mendengarnya hanya bukan dari seorang bukan. Dia itu mendengarnya itu dari orang lewat. Jadi ketika ada orang lewat bersolawat, tapi dia solawat, beliau langsung menirukan. Dia juga tidak pernah tidak berhenti, tidak berhenti bersolawat ketika berlayar di laut bebas, selalu bersolawat. Nah, suatu ketika ada sebuah rombongan ustaz-ustaz, jadi ustaz-ustaz yang mungkin seorang penceramah begitu ya, itu datang akan berlayar, ketemu dengan seorang nelayan tadi. Dan ketika itu nelayan itu mengeraskan sholawatnya, dan serombongan ustaz tadi nyamperin begini, Pak, sholawatnya jenengan itu keliru loh Pak, bukan solo Muhammad, tetapi sholli, boleh sholli ala Nabi Muhammad, boleh sholli boleh, bukan solo. Kalau solo itu salah seperti itu. Jadi akhirnya nelayan ini, oh gitu ya Pak Ustaz ya, makanya saya tiap hari sholawatnya begitu itu. Oh ya udah, kalau begitu saya ganti sholawat saya, nanti saya betulkan sendiri. Rombongan para ustaz itu sudah berlayar sampai ke tengah laut. Si nelayan ini tadi lupa, kenapa ya solinya. Akhirnya si nelayan ini dia mengejar rombongan para ustaz tadi sudah di tengah laut. Ustaz, saya ini tanya tadi soli apa solo, solinya apa solo. Beliau itu lari sambil di atas air laut. Dia tidak terasa. Ya, rombongan ustaz ini juga kaget. Loh, ada nelayan kok bisa terbang di atas air laut. Oh, ini ya begitu sampai di perahunya para ustaz
Sudah Bapak